Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 19a. Saya akan membacanya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak menyadarinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu namanya kota itu Luz. Demikian firman kita pada hari ini. Dari renungan yang baru saja kita dengar, kita mengetahui bahwa kisah ini menceritakan Yakub yang sedang dalam perjalanan dari Berseba pergi ke Haran. Kita tahu Yakub di sini pergi ke dari Berseba ke Haran menempuh jarak yang sangat jauh. Dia pergi dari Berseba ke Haran itu karena ibunya menyuruh dia agar selamat dari ancaman dari saudaranya Esau. Mengapa ia pergi ke Haran? Sedangkan dari Berseba ke Haran itu jaraknya sangat jauh yang perlu ia tempuh. Mungkin dalam perjalanannya dia mungkin sangat menderita. Kenapa dia pergi? Dia di sini pergi karena ia adalah seorang yang licik. Dia merebut hak kesulungannya dari saudaranya. Dia merebut hak kesulungan saudaranya dari saudaranya itu. Sehingga ia menipu ayahnya. Tetapi dari apa yang ia lakukan, apa yang ia dapat? Melainkan dia menjadi seseorang yang menderita. Dia harus pergi ke Berseba menuju Haran yang jaraknya sangat jauh. Sebetulnya apa yang ia dapat dari apa yang ia lakukan dengan merebut hak kesulungan dan berkat dari saudaranya? Di sini dapat kita baca pada ayat 15. Saya akan membacanya untuk kita bersama-sama. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi,
dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di sini bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang licik seperti Yakub yang merebut hak kesulungan dari saudaranya, pada ayat 15 ini bisa kita merenungkan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat mulia. Tuhan masih mau memberkati orang seperti dia yang sudah tercatat pada ayat ke-15. Tuhan masih mau menyertai dia dan melindungi dia. Tuhan mau masih melindungi dia dalam perjalanan dari Berseba ke Haran. Sangat mulia untuk Tuhan bisa menerima orang seperti Yakub. Begitu juga kepada kita, saudara-saudara sekalian. Dalam cerita ini, apakah kita bertanya, mengapa Tuhan masih mau memberkati Yakub yang notabene-nya dia seorang penipu? Kenapa dia masih memberkati? Itu pertanyaan untuk kita. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dia adalah pecinta segalanya. Tuhan itu tidak memandang bagaimana seseorang itu, bagaimana latar belakangnya. Dia tidak mau melihat dari sisi buruk kita. Dia selalu mau menerima kita apa adanya. Bagaimanapun dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari, dia masih mau menerima kita. Sebenarnya, saudara-saudara, apakah kita sadar Tuhan itu di sekitar kita? Apakah kita sadar mengapa kita sampai saat ini bisa seperti ini? Mengapa kita masih bisa merasakan keenakan di duniawi ini? Apakah itu karena kekuatan kita? Mungkin sama sekali bukan. Karena kita tahu Yakub di sini adalah sebagai orang yang licik. Bisa terbilang jahat kepada keluarganya. Jadi, kenapa Tuhan masih memberkati dia? Seperti layaknya kita juga. Kita di dunia ini penuh dengan kesalahan. Banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Dan kenapa kita masih bisa menikmati duniawi ini? Kenapa bisa kita masih menikmati uang, bisa mendapatkan uang, bisa minum, bisa makan? Kenapa? Karena Tuhan itu sangat baik, sungguh baik bagi kita. Bagaimanapun kita dilihat, bagaimanapun dosa kita, sebenarnya Tuhan tahu. Sebenarnya Tuhan ada di sekitar kita. Kita bisa membacanya pada ayat ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Di sini pada ayat 13 tertulis, berdirilah Tuhan. Kita dapat menyimpulkan bahwa kata-kata dari berdirilah Tuhan itu adalah sebagai kedekatan Tuhan dengan Yakub. Tuhan selalu ada di samping dia. Tuhan selalu ada di sekeliling dia. Bukan berarti Tuhan di samping dia, Tuhan ada Tuhan dekat dengan dia, bukan. Maksudnya di sini Tuhan adalah bisa melihat dia dari surga. Tuhan melihat penderitaannya selama ini, dari dia berjalan pergi ke Berseba dan sampai ke Haran. Tuhan bisa masih melihat dia. Seperti layaknya kita sebagai manusia yang di dunia ini, Tuhan masih bisa melihat kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di dekat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, percayalah
Bagaimanapun latar belakang kita, apapun yang kita lakukan setiap saat, Tuhan tahu. Tuhan tahu itu salah. Dan mungkin pun kita setelah melakukan sesuatu, mungkin pun kita sadar bahwa kita salah. Tetapi Tuhan masih mau menerima kita, masih mau memaklumi apa yang kita perbuat. Sungguh baik Tuhan bagi kita. Jadi saudara-saudara, percayalah, Tuhan selalu ada kepada kita yang berdosa, seperti layaknya Yakub yang seorang penipu. Tuhan selalu ada di sampingnya. Tuhan selalu membimbing dia. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melihat kita dan selalu memperhatikan di mana kita berada. Dalam posisi buruk baik, Tuhan selalu memperhatikan kita. Demikian firman Tuhan pada kita hari ini. Semoga firman ini dapat menjadi pedoman hidup kita, untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih percaya kepada Tuhan.